Bayangkan jika orang-orang yang dahulu dianggap sebagai bagian dari mesin perang paling mematikan di dunia, justru diam-diam direkrut oleh pihak yang sebelumnya menjadi musuh mereka. Bukan cerita film, bukan pula teori konspirasi. Ini adalah kisah nyata. Tidak semua cerita pernah sampai ke telinga kita. Obscura Story, cerita yang tidak pernah diceritakan. Tahun 1945, dunia baru saja melewati salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia, World War II. Jutaan nyawa hilang, kota-kota luluh lantak, dan dunia memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Namun ketika perang berakhir, persaingan ternyata belum selesai. Dua kekuatan besar mulai muncul dan saling berebut pengaruh global. Di satu sisi ada Amerika Serikat. Di sisi lain muncul Uni Soviet. Persaingan teknologi, militer, dan intelijen perlahan berkembang menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Dalam situasi seperti itu, pengetahuan ilmiah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Terutama teknologi roket, penerbangan, komunikasi, dan pengembangan persenjataan. Dan disinilah sebuah operasi besar mulai dibuat secara diam-diam. Nama operasi itu adalah Operation Paperclip. Program ini dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat setelah perang berakhir. Tujuannya tampak sederhana, mengumpulkan pengetahuan ilmiah dari para ahli teknologi Jerman agar tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Namun yang membuat operasi ini kontroversial adalah sebagian ilmuwan yang direkrut diketahui pernah bekerja untuk pemerintahan Jerman pada masa perang. Beberapa di antaranya memiliki keterlibatan dalam proyek militer penting. Menurut berbagai catatan sejarah, lebih dari 1.000 ilmuwan, teknisi, dan insinyur dipindahkan ke Amerika Serikat melalui program ini. Banyak dokumen terkait bahkan sempat diklasifikasikan selama bertahun-tahun. Dan karena itulah, tidak banyak orang mengetahui bahwa sebagian fondasi teknologi modern ternyata lahir dari persaingan geopolitik pasca perang. Salah satu bidang yang paling terpengaruh adalah teknologi roket. Ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya mengembangkan sistem roket di Eropa, kemudian ikut terlibat dalam pengembangan teknologi luar angkasa Amerika. Beberapa kontribusi mereka bahkan dianggap berpengaruh terhadap program eksplorasi luar angkasa di dekade berikutnya. Pada akhirnya, perlombaan teknologi berkembang jauh melampaui kepentingan militer. Persaingan itu berubah menjadi perlombaan menuju luar angkasa. Sebuah era yang melahirkan satelit komunikasi, teknologi penerbangan modern, hingga perkembangan ilmiah yang memengaruhi kehidupan manusia hari ini. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab. Apakah sebuah negara dapat mengabaikan masa lalu seseorang demi kepentingan nasional? Ataukah keputusan seperti itu justru menjadi kompromi moral yang terlalu mahal? Lalu pertanyaannya, mengapa sejarah seperti ini tidak terlalu sering muncul di pelajaran sekolah?
Jawabannya tidak sesederhana disembunyikan. Sejarah pendidikan biasanya disusun dengan keterbatasan waktu, kurikulum, dan fokus pembelajaran. Banyak materi dipadatkan menjadi peristiwa besar, perang, kemerdekaan, ekonomi, atau tokoh utama. Sementara kisah-kisah yang lebih kompleks, terutama yang penuh dilema moral dan politik internasional, seringkali hanya dibahas secara terbatas. Selain itu, beberapa dokumen tentang operasi-operasi tertentu baru dibuka untuk publik setelah bertahun-tahun. Artinya, informasi yang hari ini dapat kita baca secara terbuka, dahulu mungkin belum mudah diakses masyarakat umum. Karena itulah, tidak semua sejarah hilang. Kadang, ia hanya tersembunyi di balik halaman yang jarang dibuka. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu hitam dan putih. Di balik setiap keputusan besar, seringkali ada pertimbangan politik, keamanan, teknologi, dan konsekuensi moral yang rumit. Apa yang dianggap benar oleh satu generasi, belum tentu dipandang sama oleh generasi berikutnya. Namun memahami sejarah bukan berarti membenarkan semuanya, melainkan belajar bagaimana keputusan di masa lalu dapat membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Jadi, menurut kalian, apakah sejarah seperti ini memang sengaja dilupakan? Atau hanya jarang dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di dunia ini, selalu ada kisah yang tidak tertulis di halaman depan sejarah. Karena terkadang, kebenaran tersembunyi di tempat yang tak pernah kita lihat.